seorang peneliti itu wajib mengetahui terlebih dahulu untuk uji asumsi klasik. Jadi untuk uji asumsi klasik ini adalah analisis yang dapat dilakukan untuk melihat apakah nilai dalam sebuah model regresi linier, ordinary, least square, atau sering disebut dengan OLS, terdapat masalah-masalah dalam asumsi klasik. Seorang peneliti ini harus memahami uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linier OLS atau sering disebut ordinary least square agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Untuk tahapan pengujian agar model regresi linier OLS menjadi valid ini sebagai alat peramalannya adalah menggunakan 3 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas, yang ketiga ada uji multikolinearitas. Untuk uji normalitas ini mempunyai pengertian, yaitu sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Langkah untuk uji normalitas ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, kita buka dulu untuk tabulasi data Excel. Nah, di sini saya ingin menjelaskan hasil penelitian ini didapat dari data kuesioner, dari keseluruhan data untuk butir pernyataan variabel Y, variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4 dari masing-masing variabel, dari masing-masing kelompok itu kita masukkan untuk skor atau totalnya. Kita rangkap di dalam tabulasi data Excel. Nah, setelah itu kita buka untuk aplikasi IBM SPSS Statistik. Kita masukkan dulu untuk menggunakan variabel view. Untuk tab variabel view ini kita masukkan variabel Y, lalu variabel X1, variabel X2, variabel X3, variabel X4. Setelah itu kita pastikan untuk desimalnya ini berubah menjadi 0. Sudah dirubah menjadi 0 semua. Setelah itu untuk tab data view ini kita masukkan tiap variabelnya disesuaikan yang sudah ada di tabulasi data Excel. Untuk memasukkannya kita blok di bagian kelompok Y. Kita blok sampai bawah. Kita copy paste. Kita copy. Kita pindahkan ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Untuk variabel X1-nya juga kita ambil dari tabulasi data Excel yang sudah kita buat. Kita copy lagi. Kita masukkan ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Sampai semua variabel itu kita masukkan ke aplikasi SPSS Statistik sesuai kelompok variabelnya masing-masing. Ini X2, lalu kita ambil untuk yang X3-nya. Kita pindahkan ke aplikasi IBM SPSS. Untuk X4-nya juga kita blok sampai bawah.
Kita pindahkan ke aplikasi IBM SPSS Statistik. Setelah itu, data sudah kita pindahkan dari tabulasi data Excel ke dalam aplikasi IBM SPSS. Kita akan melakukan uji normalitasnya ini. Kita fokus ke tab analis, lalu kemudian kita cari untuk regression, lalu kita pilih di bagian linear. Setelah itu kita isi di bagian dependennya ini, yaitu variabel Y. Lalu untuk independennya kita isi variabel X1, variabel X2, variabel X3, dan juga variabel X4. Setelah itu kita klik tombol plots. Itu akan muncul kotak dialog linear regression di bagian plots. Nah, untuk itu isi kotak Y ini dengan spreadsheet, dan untuk kotak X-nya diisi dengan Z-spread. Untuk menu di standardized residual plots ini kita centang histogramnya, lalu normal probability plots. Setelah itu klik OK atau continue. Nah, di sini sudah terlihat untuk histogram dependent variable. Dapat ditarik kesimpulannya bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram memberikan pola distribusi yang melonceng ke kanan atau membentuk pola seperti lonceng. Untuk grafik P atau plot ini biasanya dapat ditarik kesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik pada pola grafik yang mengikuti mendekati garis diagonal. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita akan bahas mengenai uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Langkah pertama, kita kembali dulu ke halaman SPSS-nya, kita buka di bagian tab analis, kita pilih di regression, lalu kita pilih linear. Untuk dependennya diisi dengan variabel Y. Untuk independence itu diisi dengan variabel X1, X2, lalu ini X4-nya belum dimasukkan. Setelah itu kita klik save, lalu muncul kotak linear regression save. Di kelompok residuals ini kita centang di bagian unstandardized. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Setelah itu muncullah di data view ini ada variabel baru, yaitu namanya res1. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk ke tab transform. Kita klik compute the variable. Setelah itu akan muncul dialog compute the variabelnya. Pada kolom target variabelnya ini
kita ketik res2. Pada kolom numerik expression-nya, kita ketik abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Kemudian klik OK. Tab data view ini ada variabel baru yang bernama res2. Untuk itu, coba kita klik analysis, lalu pilih regression, pilih linear. Dalam kotak dependen ini, keluarkan variabel y, lalu ganti dengan res2. Setelah itu klik OK. Nah, di sini udah muncul untuk tabel coefficients. Di sini dinyatakan bahwa apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tampak bahwa semua variabel independen tidak mengalami gejala heteroskedastisitas karena nilai signifikannya lebih dari 0,5. Selanjutnya, untuk uji grafik scatter plot ini, kita kembali lagi ke bagian IBM SPSS statistiknya. Kita klik tab analysis, lalu kita pilih regression. Setelah itu, kita pilih linear, lalu muncul kotak. Isi kotak dependen dengan variabel y. Isi kotak independence-nya ini diisi dengan X1 udah, X2 udah, X3 udah, X4 udah. Lalu kita klik plots. Setelah itu kita lihat di diagonal linear regression plots. Di sini isi kolom Y itu dengan receipt. Setelah itu untuk kolom X diisi dengan Z. Untuk itu centang histogram normal probability plotnya kita hilangkan, lalu kita klik continue, lalu klik OK. Kemudian muncul scatter plot dependent variable y. Di sini dinyatakan bahwa titik-titik ini sudah menyebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola tertentu. Disimpulkan, model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai uji multikolinearitas. Adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah di dalam model regresi ada interkolerasi antar variabel bebas. Untuk langkah yang pertama, kita klik tab analysis, lalu kita pilih regression, setelah itu kita pilih linear. Nah, kita lihat untuk linear regression ini, di bagian dependennya itu berisi variabel Y, dan untuk variabel dependennya diisi variabel X1, X2, X3, dan juga X4. Setelah itu kita klik statistik, lalu kita centang di bagian deskriptifnya. Terus juga kita centang di bagian collinearity diagnostiknya. Setelah itu klik continue, lalu klik OK. Ini dia tabel
Correlation-nya untuk tabel ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih besar dari 0,8, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Selanjutnya untuk koefisiennya untuk model yang ini, tabelnya menunjukkan nilai PIV kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar dari 0,01, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas. Jadi, untuk PIV dan tolerance adalah indikasi kuat yang sering dipakai untuk para peneliti dapat menyimpulkan fenomena terjadinya interkorelasi variabel bebas. Selanjutnya kita ke tahapan uji hipotesis. Langkah pertamanya kita lakukan untuk klik tab analis, lalu kita pilih regression, lalu kita pilih linear. Setelah itu muncul dialog linear regression. Untuk dependennya isi variabel Y, untuk independence-nya diisi variabel X1, X2, X3, dan X4. Setelah itu klik OK. Lalu kita tunggu sampai muncul hasil output yang sudah kita lakukan tadi. Nah, ini dia ANOVA yang ada di tabel. Berdasarkan tabel ini menjelaskan jika F statistik lebih kecil dari F tabel, maka gagal menolak H0, yang artinya variabel independen X secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Untuk uji T-nya ini kita bisa lihat di tabel coefficients. Di sini bahwa dilihat ada konstantanya 18,612, lalu X1-nya ada sampai dengan X4. Setelah itu ini untuk kelompok T-nya, ini untuk kelompok signifikansinya. Selanjutnya kita bahas mengenai koefisien determinasi. Itu terdapat di model tabel Sumari. Di sini terlihat bahwa tabel menunjukkan bahwa nilai adjusted R squared sebesar 0,310, artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya Y dapat dijelaskan oleh variabel X1, X2, X3, dan X4 sebesar 31%, sementara sisanya yaitu sebesar 69%. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman untuk 3 uji yang saya jelaskan, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, lalu ada uji multikolinearitas.